Ada hal yang menarik dari puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa manfaatkan, kita bisa laksanakan sholat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini bersama dengan saudara-saudara kita yang seiman. Mudah-mudahan amal ibadah kita Allah terima dan sebagai bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya amallah yang kita bisa bawa, yang selainnya itu adalah hanya fata morgana yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, jika kita ingin mengharap untuk bertemu kepada Allah, fa'ya'mal amalan salihah, berbuatlah hal-hal yang baik. Dan kita juga mengharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita bersama-sama kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting hadirin adalah kita minta selalu kepada Allah, wafatkanlah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Ada hal yang menarik dari puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri. Dia bilang ateis dimusuhi karena tidak bertuhan. Bertuhan juga dimusuhi karena Tuhannya beda. Tuhannya sama, dimusuhi juga karena nabinya beda. Alirannya sama, dimusuhi juga karena pendapatnya beda. Pendapatnya sama, dimusuhi juga karena partainya beda. Partainya sama, dimusuhi juga karena pendapatannya beda. Apa kamu mau hidup sendirian di muka bumi ini untuk memuaskan nafsu keserakahan dan keegoisan kamu? Saya garis bawahi tentang alirannya sama,
dimusuhi juga karena pendapatnya berbeda. Kita Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad Rasulullah, kitabnya sama Al-Quran, Guidance of Life. Tetapi kalau sudah berbeda pendapat, ada gesekan-gesekan yang membuat kita menjadi bermusuhan. Padahal Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad, kitab sama Al-Quran. Tetapi jika berbeda mazhabnya, ada gesekan yang tajam sehingga terjadilah bermusuhan. Padahal Allah sudah mengatakan, Rasulullah, sabda Rasul mengatakan, al-ikhtilaf rahmah, bahwa perbedaan itu adalah sebagai rahmat dan itu adalah sunatullah. Tidak bisa manusia itu adalah sama. Pasti ada perbedaan dalam berpendapat. Oleh karena itu, kita tentunya menghormati apa pendapat saudara kita. Bukan dimusuhi karena beda mazhab. Ini penyakit bangsa kita. Ada orang yang intelektualnya bagus, ya, layak untuk menjadi pemimpin, layak untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia, tetapi dijegal. Karena dasarnya sentimen, bukan argumen. Ini yang berbahaya. Jangan sampai kemerdekaan kita yang sudah tua 79 tahun, tetapi pola pikir kita menjadi stupid. Takut menjadi bangsa yang bodoh. Pola pikir. Ini yang sangat berbahaya. Karena kalau semua didasari dengan sentimen bukan argumen, akibatnya kita tidak akan terjadi kedamaian. Padahal Islam adalah damai. Terjadilah gesekan-gesekan, dan gesekan itu yang tidak prinsip. Kalau di sisi agama, yaitu hanya sifatnya aksesoris, bukan yang sifatnya qat'i. Yang dibuat gesekan-gesekan yang sangat tajam sekali, yang sifatnya aksesoris. Aksesoris itu dikerjakan oke, tidak dikerjakan pun juga tidak apa-apa. Namanya aksesoris, bukan qat'i. Tapi membuat jadi gesekan karena pola pikir kita. Karena perbedaan mazhab, akhirnya terjadilah gesekan itu. Kenapa? Karena yang namanya agama itu tafsiran. Agama itu tafsiran. Kalau hadirin ngaji tafsir, pengajar pasti setelah selesai mengajar pasti mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu tentang maksud daripada Al-Qur'an. Kita cuma hanya menafsirkan ini loh. Terakhir para mufassirin mengatakan saat mulai selesai mengajar, pasti beliau mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu tentang apa maksud daripada Al-Qur'an. Jadi bahwa agama itu ada tafsiran-tafsiran, apalagi di dalam fikih. Tafsirannya banyak. Antara Imam Malik dengan Syafi'i berbeda pendapat. Antara Hambali dengan Hanafi dengan Syafi'i juga berbeda pendapat. Tetapi mereka tidak ada gesekan yang tajam. Saling menghormati karena menghormati logika pola pikir manusia. Saya sudah katakan bahwa harta yang kekal adalah pikiran, akal. Karena akal itu tidak bisa dirampok oleh manusia.
Harta bisa dirampok, harta bisa hilang, jabatan ada waktunya, ada batasannya. Tapi pola pikir tidak bisa dirampok oleh siapapun. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa beriman kepada Allah karena dari akal. Baru beliau beriman. Makanya Nabi Ibrahim adalah sebagai manusia bapaknya akal dalam dunia ini. Karena beliau Nabi Ibrahim alaihissalam bertuhan melalui akal. La dina liman aqla lahu. Tidak ada unsur agama di dalamnya kalau dia tidak punya akal. Nah, kejadian lagi kalau sudah kita berbeda pendapat, dicela, dimusuhi, ditertawakan, seolah-olah mazhab dialah yang paling benar, mazhab ente salah. Apa kata surat Al-Hujurat ayat 11? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan saling mencela, jangan saling mengejek antara kaum dengan kaum yang lain. Kemungkinan kaum yang diejek itu, yang dicela itu, yang dimusuhi itu lebih baik daripada kita. Apalagi yang sifatnya aksesoris, hadirin rahimakumullah. Enggak perlu kita gesekan-gesekan sampai tajam. Karena aksesoris boleh kita lakukan, boleh juga tidak. Bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin, sedangkan rahmatan lil muslimin aja kita masih seperti ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tetapi lil muslimin aja kita masih ada suatu gesekan-gesekan yang sangat tajam, yang tidak perlu, yang tidak prinsip, terutama di dalam agama. Saya tidak tahu apa karena ini senak hugronya akibat dari kita dijajah sama Belanda sekian tahun sehingga timbullah pemikiran-pemikiran seperti ini. Mudah-mudahan semakin kita berjalan dengan baik, kita menjadi bukan rahmatan, maksudnya kita coba menjadi rahmatan lil muslimin. Ormas aja, partai aja, ada partai A, partai B, tapi ideologinya Islam. Sampai mana kita bisa dikatakan rahmatan lil muslimin? Ini ideologinya Islam, ini Islam, itu Islam. Tetapi juga terjadilah gesek-gesekan yang ujung-ujungnya adalah dunia. Bukan kita tidak suka dengan dunia, bukan. Bukan. Harus kita cari dunia ini sebagai backup untuk akhirat. Salah kalau orang hanya mencari dunia itu adalah diabaikan. No. Dunia harus kita cari untuk backup akhirat, tapi bukan wahan, yaitu cinta dunia yang sangat sehingga mengabaikan norma agama, mengabaikan norma perjuangan, mengabaikan etika dan sebagainya. Karena apa? Karena dia tuju adalah dunia yang sudah diliputi dengan wahnun, yaitu penyakit dunia. Dunia boleh kita cari, tapi jangan kita menjadi wahnun, menjadi sakit dengan begitu dunia kita bisa segala-galanya. No, saya sudah katakan fata morgana dunia itu yang akan kita tinggalkan nanti. Jadi kalau kita lihat di sini, janganlah sampai kita berbeda pendapat. Kalau kita filosofinya lihat berbeda pendapat, yes, nggak ada orang yang sama dalam berpikir, pasti berbeda. Tetapi janganlah dia dimusuhi, janganlah dia dijauhi, tapi kita rangkul. Sejauh mana perbedaan itu yang bukan menyangkut prinsip, tapi menyangkut yang sifatnya aksesoris. Kalau sudah dia sholat subuh 4 rakaat, itu baru kita perdebatkan masalah ini. Kenapa? Karena itu qat'i. Tidak ada sholat subuh 4 rakaat.
Kalau sholat zuhurnya 2 rakaat itu baru kita perdebatkan. Karena itu tidak ada sholat zuhur itu 2 rakaat. Itu qat'i yang harus kita perhatikan, ini adalah bid'ah. Tapi selain itu hadirin yang lainnya, itu aksesori yang tidak perlu kita perdebatkan karena masing-masing punya argumen. Janganlah kita didasari dalam berdebat, dalam berargumen didasari dengan sentimen. Akhirnya kita menjadi sesuatu tidak melaksanakan apa ayat surat Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jadi bisa mereka lebih baik daripada kita. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum. Hadirin, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tetapi dengan argumen yang benar-benar punya dalil dan bukan didasari dengan sentimen. Dan kita selalu pegang, disuruh oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatulah, tapi bukan berpecah-pecah karena berbeda pendapat. Bahkan ada pengamat mengatakan, kalau mau belajar Islam itu di Indonesia, tapi kalau mau belajar praktek Islam itu di Mekah. Jadi Indonesia itu, kenapa dia mengatakan begitu? Karena punya filosofi berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku, tetapi kita satu. Coba kita lihat terjadi di UK, terjadi di Barat. Itu dalam satu negara bahasanya ada yang 4 bahasa nasional, ada yang 5, ada yang 6. Tapi kita dengan beberapa pulau, kita ke Papua, kita nggak perlu belajar Papua, cukup belajar bahasa Indonesia, mereka akan tahu dan paham bahasa Indonesia. Kita pergi ke Sumatera, nggak perlu kita belajar bahasa Batak, karena kita ngomong bahasa Indonesia, dia pun juga paham. Disitulah yang disebut dengan pengamat mengatakan bahwa kalau mau belajar Islam, belajarlah filosofi Islam, belajarlah di Indonesia. Tetapi kalau mau belajar praktek Islam di Mekah. Mudah-mudahan negara kita ini yang ke-79 menjadi contoh bagi negara-negara lain. Disinilah yang disebut ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita ika sama. Berbeda-beda kita mazhab, berbeda-beda kita pendapat, berbeda kita aliran, tapi kita satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengimani Rasulullah, mengimani adalah Quran. Disitulah mudah-mudahan persatuan lama, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun bisa kita nikmati nanti untuk kita laksanakan. Dan Islam yang disebut dengan ya'lu wala yu'a alai, dia tinggi dan tidak bisa ditinggikan oleh siapapun, itu adalah tergantung dari pemeluknya. Demikianlah hadirin rahimakumullah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk hadirin rahimakumullah. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tawwab wa barik bi jalalika wa kamalika ibadi wa ashrafi ibadi sayyidi al-arabi wal ajam wa imami tayyibat al-haram sayyidina wa maulana Muhammad Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas
اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.